Kitab Daniel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar.
Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini kita dapat mempelajari firman Tuhan dalam kitab yang baru, yaitu kitab Daniel. Kitab Daniel tidak terlalu panjang. Hari ini kita mulai dari Daniel 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk mengerti firman Tuhan dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kitab Daniel 1 mengisahkan tindakan disiplin Tuhan. Karena orang Israel terus-menerus tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya Israel diserahkan kepada bangsa Babel. Saat itu adalah kerajaan terkuat di dunia. Mereka ditawan oleh bangsa Babel. Lalu alat-alat atau perkakas dalam rumah Tuhan juga dirampas untuk memperkaya kerajaan Babel. Semua ini diizinkan Tuhan terjadi untuk mendisiplin Israel karena tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Hidup tidak taat. Jadi Tuhan bertindak menurut hikmatnya supaya Israel dipaksa dengan keras belajar taat dan tunduk. Tuhan mengizinkan itu. Memang penderitaan tidak selalu karena dosa, tetapi setiap hari kita perlu memeriksa hidup kita, apakah kita berjalan sesuai firman Tuhan atau tidak, supaya yang baik terjadi, jangan yang buruk karena kebebalan kita. Nah, bangsa Yehuda, Israel dibuang ke tanah Babel. Negeri itu penuh dengan penyembahan berhala. Raja saat itu adalah Nebukadnezar. Ia ingin memanfaatkan pemuda-pemuda Yehuda untuk dijadikan alat kaki tangan untuk meraih ambisinya yang sangat besar. Mula-mula para pemuda yang pintar, yang gagah, yang cakap itu dilatih bahasa dan tulisan orang-orang Babel atau orang-orang Kasdi. Ya. Lalu identitas namanya dirubah dari nama Yahudi menjadi nama-nama orang Kasdim. Daniel, Hananya, Misael, Azaria diubah menjadi Belzazar, Sadra, Mesa, dan Abednego. Juga diusahakan untuk gaya hidup mereka berubah. Santapan, minuman raja yang sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa diberikan kepada mereka, supaya mereka tidak merasa ada masalah untuk menyembah dewa-dewa orang Babilonia. Tapi perhatikan, berbeda dengan Daniel dan teman-temannya, 3 orang itu, Hananya, Misael, dan Azaria, yang diubah menjadi Sadra, Mesah, dan Abednego. Mereka menolak untuk berkompromi ketika harus makan makanan yang sudah dipersembahkan dahulu kepada dewa-dewa Babel. Mereka tidak mau melanggar firman Tuhan. Mereka belajar lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Hati yang teguh ini dimiliki Daniel dan teman-temannya. Mereka adalah kelompok anak muda yang taat, yang saling mendukung untuk bisa
menuruti firman Tuhan. Ini adalah teladan yang baik. Jadi, mari tidak mengkompromikan iman percaya kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Belajar menentukan sikap hidup untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan, tapi Immanuel, Allah beserta dengan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus menolong kita supaya hidup dalam kebenaran, hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.